Nah, puji Tuhan, ternyata dia ingat nama saya. Oh gitu ya, agak mikir-mikir dikit ya. Tapi di sini juga ada Bang Evan dan juga Bang Anto. Sehat Bang? Puji Tuhan. Sehat Bang? Sehat. Wah, puji Tuhan Kak. Kalau sudah sehat. Semoga adik-adik di rumah juga sehat semua nih ya. Coba Kak dites dulu Kak adik-adik di rumah. Mana suaranya? Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Amin. Masalah Kristus? Yes, yes, yes. Sudah semangat Kak? Ya, lumayan sih Kak. Biar lebih semangat lagi kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya lah. Ada gayanya ya Kak ya? Iya, bangkit berdiri adik-adik ya. Kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kita udah olahraga pagi-pagi nih Kak. Tinggal harus tinggi-tingginya lagi. Lebih semangat lagi ya Kak? Tuh. Nah, jadi sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Ya, dengan sudah berdoa ya adik-adik ya. Kita mulai lagu ini. Ayo Bang. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, selamat padamu. Ya, dari di rumah, angkat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Setelah semalam Kau memberkati tidur kami, istirahat kami Tuhan Yesus. Dan saat ini di minggu hari ini Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu. Berkati adik-adik Tuhan yang ada di rumah, juga mama papa yang menemani, dan juga sanak keluarga di dalam nama Tuhan Yesus, biar sukacita Tuhan dan sejahtera Tuhan menyertai mereka semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami boleh layak Tuhan memberikan terbaik buat Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Kami tangan perlindungan menjadi pengikut-Mu. Amin. 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 Kita sudah masuk ke rumah Tuhan. Ya, kita mau nyanyi lagi nih Kak, yang
ada kata-kata masuknya. Apa tuh Kak? Lagu Ku Masuki Gerbangnya bukan Kak? Wah, berarti harus bersuka dong karena lagunya ada suka-suka ditanya nih. Iya, dan adik-adik juga tetap bangkit diri ya. Pokoknya minggu ini kita harus tetap semangat. Semangat. Gerak-gerak terus ya. Iya, gerak-gerak terus. Yuk kita nyanyi lagi nih yuk. Tepuk tangan. Datang semua manusia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku kali ini harinya Tuhan, ku bersuka bahagia di langkahku. Jadi langkahku ada di langkahku, ku bersuka bahagia di langkahku. Oh, jadi langkahku ada di langkahku, ku bersuka bahagia di langkahku. Jadi langkahku ada di langkahku, ku bersuka bahagia di langkahku. Jadi langkahku ada di langkahku, ku bersuka bahagia di langkahku. Ya, kita sudah bergirang dalam Tuhan. Sekarang saatnya aku mau tanya Kak Didi. Apa Kak? Kak Nome, 1 minggu ini berlalu, Kak Nome suka cita gak? Sukacita dong. Terus kalau 1 minggu ini berlalu, Kak Nome ingat cita Tuhan gak? Ya pasti ingat, cuma kadang ya suka bolong-bolong Kak. Kalau gitu kita ingetin lagi hukum Taurat hari ini ya. Iya Kak. Kita mau mulai dari yang ketiga dan yang keempat. Kak Nome yang ketiga, aku yang keempat. Yuk kita baca sama-sama ya Kak. Ya, adik-adik di rumah boleh ikut bareng sama kakak ya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyikan namanya. Kita yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Panjang, tapi harus tetap dilakukan ya Kak ya. Iya, adik-adik kan dari Senin sampai Sabtu biasanya sibuk dengan kegiatan sekolah ya. Iya, ada yang PJJ, ada yang tas, sebagainya. Tapi jangan lupa seperti dikatakan kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, jadi setiap hari Minggu adik-adik jangan lupa untuk Ibadah sekolah minggu, sekalipun virtual ya Kak ya. ya dalam kondisi seperti ini Kak Sari ya. Iya. Virtual, tapi kita tidak mengurangi semangat dan sukacita kita bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan dengan Tuhan dan teman-teman semuanya dengan secara virtual. Iya Kak, seperti yang harus kita lakukan setiap hari. Ada nih yang harus kita lakukan setiap hari. Tadi kakak mau tebak. Apa ya? Makan. bukan makan aja ya, karena bukan hanya dari roti saja, tapi dari kita suci dan berdoa tiap hari Kak. Kayak lagu tuh ada lagu sekolahnya tuh kayak gitu. Betul. Kita nyanyi lagu ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo Bang. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
seperti tadi lagunya, kita mau baca kitab suci hari ini Kak. Tapi kitab suci itu apa Kak? Kitab suci itu Alkitab. Oh iya, kitab ya. Ya, kita buka kitab kita untuk episode minggu ini dari Roma 3 ayat 24. Kita baca bareng-bareng ya Kak. Roma 3 ayat 24. 1, 2, 4. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, singkat ya Kak ya. Berarti nanti jadi ayat hafalan gampang dong. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, berarti ayat kisah tadi itu sebagai ayat hafalan kita juga kan Kak? Betul. Berarti nanti kita nonton dong videonya dong. Oh, ada ya? Ada gini ya? Ada dong, ada yang suami pinter-pinter. Tapi sebelumnya kita beli lagu dulu. Lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Ayo Bang. Masih tetap bangkit berdiri ya Kak? Oh iya, ada gerakannya ya. Ya, tadi kita udah ngomongin nih tentang video ayat hafalan. Kita mau nonton sekarang. Ini dia. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Halo, nama saya Naraya. Ayat hafalan bulan Maret diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Halo, nama saya Nomlorai Nemanurung. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Amin. Halo. Ya, Aku Renhard. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Halo, nama saya Pia Citolus. Sahabat kita, ayat hafalan Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma kalau penebusan dengan Kristus Yesus. Amin. Halo, nama saya Arya. Dari kelas kecil.
Ayat hafalan bulan Maret diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Bye-bye. Wah, keren Kak. Kita kasih tepuk tangan dulu. Mantap ya Kak ya. Ya, tapi Kakak Sari, Abang Emma dan Abang Anto, kayaknya yang lain masih buka Pak ya, maksudnya kelas Betul, lain betul. ya. Dari 10.000 anak-anak sekolah minggu atau menjadikan. Masa yang cuma tampil kan cuma 2-3 orang doang. Oh iya, bikin durasi videonya lebih panjang adik-adik. Ya, jadi kirim sebanyak-banyaknya biar durasi videonya panjang. Oh enggak ya. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu, buat minggu depan, Minggu depan? kita menunggu ayat hafalan dari kalian. Jangan lupa, tapi paling lambat hari Rabu ya, supaya kakak-kakaknya ngeditnya juga enak. Oke? Iya betul, kirimnya ke guru-guru sekolah minggu dari guru kelasnya atau guru-guru yang dikenal. Iya. Tapi Pak Sari, kita baca bareng-bareng aja dulu ya sama Iya, iya. sekolah minggu lainnya ya. Dari alamatnya ya Kak. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pasti bisa adik-adik untuk ngapalinnya. Dikit Pak, dikit. Iya. Tadi kita udah lihat video hafalan. Alkitabnya adik-adik juga masih buka kayaknya sekarang. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan dulu aja Kak. Kenapa nih? Adik-adik boleh duduk. Oh iya benar. Ya tadi diri ya. Iya. Kasihan aduh pegel dong nanti. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan, nggak boleh lagi berdiri-diri, nggak boleh lagi makan, nggak boleh ganggu-ganggu adik kakaknya. Duduk yang rapi, dengarkan omong atau imamnya yang membawakan firman Tuhan. Iya, jangan ditiru lagi dari lama-lama waktu di sekolah minggu. Adik dicubit tadi ya makan capek. Oh enggak ya. Sekarang ada di sekolah minggu pasti hebat-hebat, pinter-pinter Kak. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Ayo Bang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, Minggu Letare, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 26, diawali dari ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Demikian bunyinya, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama, mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak berapa lama lagi atau kurang lebih 2 minggu kita akan memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus Kristus semata-mata untuk menunjukkan cinta kasih dan kesetiaannya kepada kita umat berdosa. Karena Allah di dalam Yesus Kristus tidak menginginkan kematian orang fasik atau kematian manusia berdosa.
melainkan Allah menghendaki, menginginkan bagaimana supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Demikian juga firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, sebagaimana firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari Minggu ini hendak menceritakan bagaimana Yesus Kristus diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak manusiawi oleh imam-imam Yahudi dan mahkamah agama Yahudi. Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada Kayafas yang menjabat imam besar pada waktu itu, yang disaksikan oleh ahli-ahli Taurat dan para tua-tua yang sedang berkumpul pada saat itu. Banyak pertanyaan yang diberikan kepada Yesus Kristus, dan semua mereka yang ada di tempat itu berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus dengan mencari saksi-saksi palsu supaya Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab yang menjadi khotbah pada kita pada saat ini, bahwa imam Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan imam besar Kayafas, mereka tidak mendapatkan alasan-alasan yang menunjukkan apa benar Yesus Kristus itu bersalah. Memang benar bahwa Yesus Kristus itu diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka yang sangat membenci Yesus Kristus, yang tadinya bangsa atau orang-orang khalayak ramai begitu meriahnya mereka menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus dielu-elukan di Yerusalem, bahwa orang banyak mengucapkan kata sambutan, memberikan satu sambutan kepada Yesus Kristus dengan mengucapkan Hosiana, Hosiana, anak Raja Daud. Tetapi sebentar saja seruan itu yang mengucapkan Hosiana, Hosiana, anak Raja Daud, menjadi berubah dengan ucapan salibkan dia, salibkan dia. Bahkan murid-murid yang telah bersama-sama dengan dia
semua melarikan diri dan hanya berani untuk menyaksikan, melihat apa yang dialami oleh Yesus Kristus, mendengarkan perkara-perkara Yesus Kristus dari kejauhan. Tidak ada satupun yang bersikap sebagaimana seharusnya mereka itu memperlakukan Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai juru selamat, dan sebagai manusia. Seolah-olah mereka sedang menghadapi bahwa Yesus Kristus itu bukan sang Mesias, tapi yang berhadapan dengan mereka itu adalah seorang penjahat yang layak dihukum oleh karena kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, coba kita bayangkan bahwa alangkah mengerikan kejadian-kejadian yang mereka perbuat hanya karena tidak suka atau benci kepada Yesus Kristus. Sebagai manusia, tentu sekali Yesus pasti akan membalasnya. Walaupun sebenarnya ada kesempatan bagi Yesus Kristus untuk membalas, tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus tidak mengadakan perlawanan. Mengapa Yesus tidak mengadakan perlawanan? Tidak mengadakan perlawanan? Yesus mampu untuk mengadakan itu. Yesus mampu untuk melakukan itu. Yesus memilih untuk diam. Yesus memilih untuk diam bukan berarti bahwa Yesus Kristus berbuat salah. Bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan alasan dia memilih untuk diam, tujuannya adalah supaya rencana Allah nyata dan terwujud di dunia ini. Sikap Tuhan Yesus Kristus yang memilih diam membuat mereka itu, misalnya imam besar Kayafas, semakin penasaran, semakin jengkel dan kesal. Seperti tertulis dalam ayat 62, Inang akan saya baca dari sini. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Di ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Imam besar semakin geram, imam besar semakin kesal, seolah-olah dia takut akan Tuhan dengan mengucapkan demi Allah yang hidup. Dia tidak tahu bahwa yang berhadapan dengan dia itu adalah Allah. Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Lalu apa respon Yesus? Di ayat 64, Yesus mengembalikan pertanyaan itu kepada imam besar dengan mengatakan, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan-awan di langit. Anak-anak sekolah minggu, sepertinya imam besar Kayafas, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama Yahudi, dan para tua tidak puas dengan jawaban Yesus Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh imam besar Kayafas? Imam besar Kayafas mengoyakkan pakaian Yesus Kristus sebagai tanda tidak kesukaan mereka atas jawaban Yesus dan kebencian mereka terhadap Yesus Kristus, dengan mengatakan di ayat 65, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Lalu imam besar mencari dukungan. Ini yang paling hebat. Imam besar itu mencari dukungan dari ahli-ahli Taurat yang ada bersama-sama dengan dia, seperti tertulis di ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu di ayat 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Artinya, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, begitu hinanya Yesus Kristus itu mereka berbuat. Yesus diperlakukan tidak baik, tidak manusiawi, bagaikan seorang penjahat. Maka kita kembali bertanya, mengapa Yesus tidak mau melawan para imam Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan termasuk imam besar Kayafas? Mengapa Yesus mau menerima perlakuan mereka yang tidak terpuji itu dengan meludahi mukanya, meninju, mengoyakkan bajunya, menghina dan mengolok-olokkannya? Yesus menyadari bahwa ini adalah awal dari kemuliaannya di masa yang akan datang. Itu sebabnya Yesus tidak takut. Meskipun orang meludahi mukanya, meskipun orang meninjunya, meskipun orang menghinanya, bahkan mengolok-olok serta mengoyakkan bajunya, Yesus tidak takut. Tetapi sekali lagi Yesus menyadari bahwa ini adalah awal dari kemuliaannya di masa yang akan datang. Berarti bila saat ini anak sekolah minggu sedang bergumul, anak sekolah minggu mungkin mengalami perlakuan tidak baik dari teman-teman atau saudara-saudaranya, anak-anak sekolah minggu diperlakukan tidak manusiawi, diolok-olok, diejek, dihina, bahkan diludahi. Ingatlah bahwa anak sekolah minggu harus menyadari bahwa ini adalah awal bagi anak-anak sekolah minggu untuk meraih mahkota, sebagaimana yang Yesus Kristus wujud nyatakan dalam kehidupannya, demikian juga dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa hidup anak-anak sekolah minggu akan indah dan penuh dengan sukacita. Seringkali memang kita menghadapi masalah, tantangan yang berat, bahkan kita merasa tertekan, diperlakukan tidak adil. Lalu apa
apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus anak-anak sekolah minggu perbuat? Apakah kita mulai berpikir negatif? Atau mulai mencari kesalahan-kesalahan orang lain? Mencari kambing hitam? Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus rela. Yesus mau menerima siksaan itu. Yesus mau memikul penderitaan itu. Tujuannya adalah supaya manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal, termasuk anak-anak sekolah minggu di dalamnya. Untuk itu, renungkanlah segala pengorbanan Yesus Kristus itu. Camkan itu di dalam kehidupan. Yesus mau menderita. Yesus mau memikul salib. Yesus mau menjalani banyak hal, cobaan-cobaan, dihina, dicerca, diejek, dipukul, diludahi. Itu adalah karena cinta kasihnya kepada kita semua anak-anaknya, kepada saya, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada orang tua, demikian juga kepada anak-anak sekolah minggu. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan hikmat dan kekuatan, kebijaksanaan kepada kita untuk memikul, menghadapi setiap cobaan, penderitaan yang kita alami di hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kami, yang memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami, ya Bapa, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami umat manusia. Jikalau kami menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan, sehingga Engkau tetap mencintai kami. Jikalau kami jujur, betapa kami sering mendukakan Engkau, ya Bapa, melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan kami yang tidak menuruti perintah orang tua. Demikian juga dengan guru-guru yang selalu melawan. Tapi jikalau kami menyadarinya, kami boleh hidup pada saat ini sebagaimana adanya, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami menjaga kesehatan tubuh kami, bukan karena orang tua kami yang begitu berupaya untuk menjagai kesehatan kami, tapi semuanya itu boleh kami peroleh adalah karena belas kasihan Tuhan semata. Ajari kami, ya Bapa, untuk bersyukur atas segala
berkat kasih setia Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Persiapkan hati kami, ya Bapa, untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, karena kami tahu tanpa firman Tuhan hidup kami menjadi sia-sia dan tidak punya arti apa-apa. Berkati anak-anakmu sekolah minggu dimanapun mereka berada, baik di dalam menuntut ilmu di sekolah, baik di mana mereka bermain bersama-sama dengan saudara-saudara teman-temannya. Berikan kepintaran, ya Bapa, dan bentuklah kehidupan anak-anakmu sekolah minggu menjadi anak-anak pembawa berkat bagi sekelilingnya. Berkati juga orang tuanya, berkati juga kami hamba-hamba Tuhan, demikian juga guru-guru sekolah minggu yang selalu membimbing dan mendidik anak-anak sekolah minggu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya iman percaya anak-anakmu sekolah minggu semakin bertumbuh dan dewasa, dan semakin mengenal bahwa Engkau adalah juru selamat bagi kehidupannya, juga bagi kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari pendeta kita. Seperti pelita ya Kak, ya lagu tadi ya. Wah, berarti jalan-jalan hidup kita sudah semakin dibenarkan oleh firman Tuhan. Nah, Kak Sari, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Memberikan terbaik buat Tuhan ya. Gimana nih caranya? Itu bisa dikumpulkan, nanti dikasih ke mama papanya, nanti dari mama papanya yang diberikan di gereja melalui sintua bisa, setelah masuk ke gerejanya langsung boleh. Setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu, atau paling mudah melalui rekening gereja yang ada di WhatsApp jemaat nomornya. Ya, sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi lagu Di Sana Ada Hubungan Tuhan. Ayo Bang, kita nyanyi lagu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, Sudah selesai nih Kak ibadahnya. Ya, nggak ketemu lagi atau ketemu lagi? tenang Kak Sari, nanti minggu depan kita ada ibadah sekolah minggu lagi ya. Oh ya, secara virtual lagi ya Kak ya. Iya, dan Adik-adik tetap setia. Dan adik-adik jangan lupa tetap terus menjaga kesehatan. Betul. Jangan lupa untuk 5M. Ayo berarti 5M. Banyak ya. Yang pertama yang pasti Memakai masker. Kakak ini pakai masker. Kalau kalian keluar rumah, ke rumah juga kalau lagi flu juga harus pakai masker ya Kak. Iya, kalau lagi sakit. Yang kedua harus rajin cuci tangan. Rajin kita pakai air dan Air sabun. yang mengalir dan pakai Sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak ya. Tapi nggak musuhan ya Kak ya, tetap mengasihi sekaligus dan jaga jarak. Justru karena kita jaga jarak kita mengasihi. Kita. Yang Keempat nih, penting nih. harus makan. Wow, mantap. Jangan harus makan, tapi harus makan makanan yang sehat. Sehat dan bergizi. Oh gitu ya Kak ya, Ya. jangan sembarangan makan. Jangan sembarang makan ya. Terus yang paling penting juga yang terakhir adalah Ini deh. berolahraga. Melakukan Ya. olahraga. Ya, stretching biasa aja dulu ada Iya, sebelum sekolah ya kan, ya sebelum sekolah tangan kayak gini, tangan tuh ke depannya jadinya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi minggu Minggu depan. depan.